Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyana makana, khususan ma'rif hadha kitab Syekh Salim bin Abdul Wahid Salim Khadram Asy-Syafi'i Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad Nawawi Al-Badkani Al-Jib Asy-Syafi'i syudillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ke wasaminuha ya. Sebelah sini Pak. Sebentar Pak. Tujuh dari bawah, halaman 74. Halaman 74, 7 dari bawah. Wasaminuha. Oh iya. Karena itu atasannya bahas tentang kalimat. Itu bahasan ilmu nahwu. Mumet kalau bahasa itu nahwu. Kalau yang nggak pernah punya ilmu dasar, nggak pernah belajar matematika 1+1, tahu-tahu belajar sinus kosinus ya mumet ya, baik-baik. Pitagoras ya mumet. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaminuha. Yang nomor 8 dari yang membatalkan sholat. Ini masih dalam bahasan hal-hal atau beberapa hal yang membatalkan sholat. Wasaminuha, dan yang nomor 8 al-wasbatul fahisyatu, gerakan yang mencolok, gerakan yang kelihatan banget. Walaupun cuma sekali, tapi kalau mencolok kelihatan banget, itu membatalkan sholat. Aibin natoti, semisal dengan melompat. Kalau lompatnya orang kaget, pas lagi sholat tiba-tiba ada terser di kaki langsung loncat ya. Lah orang kaget mah nggak ada hukum, wong dia tidak menyengaja. Kecuali dia sengaja loncat kayak apa vampir apa ini yang loncat-loncat apa pocong ya. Ya, kalau orang latah mau nggak ada hukum orang latah, nggak disengaja kok. Allati tujawizu al-hadda, yang lompatnya itu sampai kelihatan banget lah. Wa kadza, dan seperti itu juga tahriku kullil badani, menggerakkan seluruh badan. Ya loncat kan gerak seluruh badan ya, loncat, kecuali digotong. Ya kalau digotong kemarin kan sudah dibahas ya. Kalau digotong itu yang batal orang yang gotong, tapi yang digotong nggak batal. Dia diem aja, kecuali kalau pas digotong dia meronta-ronta ya. Nah, tapi kalau digotong dia tetap begini aja, biarin dipindahin dari sini ke HM sana ya. Tapi apa ada gitu ya. Ya paling bocah kecil dipindahin gitu ya biasa. Al-aksarihi, atau yang lebih dari itu, walau min ghairi naqli qadamihi, walaupun dia menggerakkan seluruh badan itu, walau min ghairi naqli qadamihi, walau tidak dengan memindahkan kedua telapak kakinya. Berarti kayak orang joget ya. Joget umpama goyang-goyang, walaupun kakinya nggak pindah tapi kelihatan mencolok banget. Nah itu ya membatalkan sholat. Qauluhu al-wasbatu bi fathil wawi, kalafat wasbah yang di dalam kurung itu, yaitu dengan menfatwakan huruf wawu.
Li'annahu karena sesungguhnya itu lil marrati gerakan yang berulang. Wa innama dan sesungguhnya batalatis sholatu batalnya sholat bidzalika dengan itu seperti semisal loncat atau gerakan yang banyak tadi walaupun kakinya tidak ikut gerak tapi badannya goyang kayak orang kena angin ya. Ya, ketiup angin. Mundur. Li'annahu itu sebut batal karena Waalaikumsalam. Kirain kalau datang terlambat bisa diambil mikul apa gitu. Enggak sempat. Saking sibuknya sampai nggak sempat itu. Nanti lagi salut. Mana tadi? Li'annahu yaqta'u nazmaha karena sesungguhnya gerakan kayak itu memutus urutan atau seperti menambah gerakan sholat kal fi'lil katsiri seperti melakukan gerakan yang banyak. Qala Aswaifi naqlan Anisyaubari, berpendapatlah Imam Aswaifi mengutip dari pendapat Imam Asy-Syaubari. Qauluhu ucapan al-fahishatu yang di dalam kurung itu la hajata ilaihi, gerakan yang tidak ada perlunya apa-apa. Lah kalau ada perlunya misalnya ya pas lagi sholat begini tas kita dipindahin orang, tas padahal tas itu ada isinya 5M. M itu yo minyak. Minyak yang depannya M loh. lah terus kita ambil kita karena ada perlu kan berarti tidak batal. Tapi kalau nggak ada apa-apa kok batal sholatnya. Tapi kalau di kita Indonesia itu sangat hati-hati ya. Biar digeser orang ya tadi semuanya ini. Sangat hati-hati takut kalau itu batal. Padahal kalau melakukan gerakan tapi karena ada perlunya maka tidak batal. Umpama naruh minuman, tiba-tiba minumannya berundung. Minuman yang itu kan bisa berundung ya. Tapi kalau berundungnya jauh sampai dia ngikutin sambil jalan juga batal. Kalau peci lah, peci ayo peci jatuh langsung. Tapi ya kalau sambil ngaca dulu gini-gini kelamaan ya kalau hanya sekedar geser supaya ini ya enggak pokok. Dan saya suka lihat orang sholat suka kalau ada anak kecil di depan suka ditarik itu. Iya enggak pokok karena kan ada perlunya supaya anak itu belajar tidak melewati depan orang sholat. Dia melakukan gerakan tadi itu loh, qauluhu al-fahisyah la hajata ilaihi, yang dimaksud fahisyah itu gerakan yang membatalkan itu adalah la hajata ilaihi, gerakan yang tidak ada kepentingannya apa-apa. Ya osek apa ya? Usek enggak mau diem, enggak ada perlunya apa-apa. Li'annal wasbata la taqulu illa fahisyatan, karena sesungguhnya gerakan yang mencolok itu tidak akan terjadi kecuali ada perlunya. Kalau ada perlunya maka tidak batal. Illa ayyuqala, kecuali dikatakan bahwa innal fahisyata kasifatil kasyifati. Fahisyah, gerakan yang mencolok, kasifatil kasyifati, seperti sifat terbuka, lil isyarati, sebagai tanda. Illa anna kullama fahusya katahriki jami'i badani, seperti gerakan seluruh badan, walaupun tadi tidak gerak, kakinya tidak gerak, tidak pindah, tapi kalau seluruh badan kok gerak, maka itu batal sholatnya. Hukmuhu hukmul wasbah, hukumnya seperti hukum gerakan yang mencolok alias sholatnya batal. Tapi kita dari kecil itu udah diajarin kalau sholat itu jangan banyak gerakan, wis anteng-anteng.
Sampai mau ukur mau garuk-garuk aja kita hati-hati ya. Takut sampai membatalkan sholat. Watasimuha, dan yang kesembilan bidorfatil mufritati, dengan memukul pukulan yang keras. Digigit nyamuk tapi mukulnya iya kan? Nyamuk di sini kan? Kurang ngajar. Ya batal sholatnya. Kalau hanya sekedar ya enggak batal. Yang udah angkat tangan yang dulu. Mukulnya sampai ngancem gitu. Kalau seandainya itu ngeluarin darah, Darahnya darah yang dimakfu, darah yang dimaafkan. Karena kan kita nggak mungkin bisa ngindar kan. Nah, memukul dengan pukulan yang tadi loh, yang keras, walaupun cuma sekali, wah, apalagi di kepala orang. Ayo umpama sebelah kelihatan kepalanya, di sini ada nyamuk. Malah berat sama sebelahnya. Bisukunil fa'i, dengan membaca sukunnya huruf fa mufritah. Wa ismu fa'il, yaitu isim fa'il min afrota, dari lafaz afrota. Ai mujawazatul haddi, melewati batas. Qauluhu ad-durbatu, lafaz durba bi fathid dad, yaitu dengan menfathahnya huruf dad, ad-durba. Lil marrati, seperti kayak berulang-ulang. Mukul sekali tapi kayak berulang-ulang. Kalau mukulnya kencang, mukulnya keras. Walaupun cuma sekali tapi kelihatan mencolok banget, itu membatalkan sholat. Kalau yang sebelumnya kan gerak seluruh badan, malah ini hanya sekali badan, kalau ini batal sholatnya. Wa asyiruha, dan yang nomor 10, bisyadati ruknin fi'liyin amdan, yaitu dengan sengaja menambah rukun fi'li. Rukun fi'li itu rukun yang berupa gerakan. Misalnya sujud baru 2 kali, ya kurang loh yang 2 kali, yang 3 sengaja. Amdan itu sengaja, maka itu ya batal sholatnya. Karena sholat itu kan ada aturan khusus. Shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah seperti kalian melihat aku sholat. Berarti ya enggak boleh nambah-nambah rukun. Lah rukun lah, kalau bacaan misalnya kita baca tahiyat sudah selesai, kita sebagai makmum ya, bacaan tahiyat semuanya sudah selesai, imam belum salah, wis baca yang lain sampai bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, yasin wal qur'anil hakim, sampai wa ilaihi turja'un, imamnya kok belum salah. umpama apal mah, kalau imamnya belum salah wis ganti qul huwallahu ahad Allahu somad kayak orang tahlilan. Tapi kalau itu rukun, tapi itu kalau bacaan qauli, itu bacaan, maka tidak mengapa. Tapi kalau fi'li, gerakan, maka itu batal. Maka di sini dituliskan yang membatalkan sholat itu menambah rukun berupa gerakan amdan, dengan sengaja. Lah kalau nggak sengaja, umpama begini, ini kasus pernah terjadi mak-mak di sini. Waktu sholat dulu sebelum dibangun, itu yang tempat mak-mak kan agak pendek. Nah yang imam siapa, pokoknya ada cerita di sini. Traweh ini kasusnya. Nah begitu sujud yang terakhir, dikirain mak-mak itu udah bangun. Terus kemudian bangun. Begitu bangun ternyata di dalam bapak-bapak belum bangun. Akhirnya dia sujud lagi. Berarti kan sujudnya jadi 3 kan? Lah kalau kayak begini nih gimana nih sholatnya? batal. Ini gimana Pak Eko? Batal ya? Nah ya kan umpama dia kan sujud terakhir, biasanya kan ada yang imam itu dilamain ya. Begitu bangun begini, ternyata yang bapak-bapak di dalam itu belum bangun. Yang kemudian karena yang bangun ini bukan hanya 1 orang, ada sebagian yang sujud lagi, ada yang sebagian tetap duduk, ada yang sebagian malah ketawa.
Itu yang paling parah. Nah, iya. Seingat saya tuh besoknya bapak-bapak pada ngumpul di sini pada cerita terus nanya, terus gimana itu pada hukumnya? Kalau itu menyengaja nambahi rukun, nyengaja namanya nyengaja kan, menyengaja nambahi rukun maka batal sholatnya. Kalau tidak sengaja dan dia tidak tahu maka tidak batal. Yang jelas-jelas batal yang ketawa tadi itu. Iya. Seandainya dia terus udah bangun, udah nunggu imam. Nah ya memang harusnya begitu. Iya kan begitu. Itu namanya orang yang tahu. Kalau yang nggak tahu kan pasti dulu kan. Ya nggak tahu sujud lagi, tapi karena nggak tahu, ya yang dimaafkan karena dia tidak tahu. Kalau nyengaja, tambahin satu lah, ya itu yang batal sholatnya. Nah yang jelas kan yang ketawa tadi yang jelas batal, bukan karena nambah, karena ketawanya. Dia ketawa itu karena ya mungkin menertawakan diri sendiri ya. Belum bangun aja. Namanya mak-mak. Nah kalau sekarang udah tempatnya rata ya udah, apalagi speakernya udah bagus sekarang kan. Kalau masih tetap nggak kedengeran berarti ya bermasalah. Memang waktu itu ada sih. Lah iya yang dulu kan mak-mak di luar itu kan pendek kan tempatnya. Lah terus mungkin speakernya nggak begitu kedengeran atau gimana. Saya pernah ngalami itu. Hah? Pernah ngalami itu, tapi saya belum tahu juga waktu itu. Terus? Jadi imamnya lama banget sujud, lama banget. Saya kira udah bangun kan, kakinya kan kresek gitu. Saya bangun, dia masih sujud. Lah, Saya terus? begini lagi. Sujud. Pernah saya ngalamin itu. Lama banget sujudnya, Pak. Lah iya, tak mungkin baca subhana rabbiyal a'la sampai 100 kali opo-opo. Iya, kalau nggak ada suara, mendingan kakinya ngeresek gitu. Saya kira udah bangun. Iya, kadang kan kuping dengar suara gerakan Pak Dio. Iya, kresek kepala saya. Ternyata belum. Itu gatal lagi. udah beli kan udah yarin aja tuh sanggungan imam tuh. Wa illam yatma'inna walaupun belum sampai tumakninah. Misalnya dia nambah itu cuma bentaran doang, nggak sampai tumakninah, berarti kan bentaran kan? Litala ubihi, kalau karo sengaja itu tala'ub itu artinya mempermainkan. Nah kalau nggak sengaja dan nggak tahu, orang nggak tahu dan nggak sengaja itu nggak ada hukum. Ya lah, makanya kemarin saya bilang nyari aman. Biar sholatnya kalau ditanya, Tanya saya, lu nggak tahu. Iya, persis kayak Jokowi gitu. Tanya saya, iya. Kayaknya dia denger itu nyari aman dia. Tanya saya. Tanya saya, nggak tahu. Mirip ya. Semenjak tinggal di Jogja mirip. tetangga. Iya, ya saya nggak tahu gitu ya. Persis nadanya ya. Itu banyak. Yang orang Jogja aja nggak segitunya. Makanya orang ngaji nyari aman ya. Baik kok ya, nyari aman. Sholatnya salah-salah ya ben ya Pak Ji ya. Saya masih belajar kok. Kita goblok. Padahal dia kalau ditanyain, gimana tuh? Lu tanya saya. Kemarin tanyain astagfirullah sama astagfirullah. Tanya saya. Naam ya al-qu'udul qasiru, seperti misalnya duduk yang sebentar. Wa huwa qadrut tuma'ninati, dan duduknya itu sekedar seukuran tuma'ninah. La mazada 'alaiha, dan tidak lebih dari tuma'ninah. Umpama begini. Ada orang yang badannya kayak Pak Ustadz Kohar gitu ya. Dia kalau gerak itu kan lama ya. Lah kalau dari sujud ke berdiri ada namanya duduk istirahat ya. Lah kalau dari berdiri ke sujud, lah itu kan dari, kalau ya kita yang normal kan dari berdiri langsung sujud. Lah umpama orang yang baratnya badannya berat terus kakinya udah nggak begitu kuat menopang. Kedekeran dulu, kedekeran. Nah, apa? Kedekeran. Kedekeran. Banyak pola lah. Banyak pola. Lah begitu dia mau sujud, karena untuk nyari posisi yang enak dia duduk dulu.
Berarti kan duduk sebelum sujud itu kan nggak ada. Ya, ya, ya. Nggak ada ya. Nggak ada. Kalau duduk setelah sujud ada. Duduk istirahat kan, apalagi kalau sholat tasbih malah lama kan duduknya. Lah ini duduk sebelum sujud dari berdiri sampai Allah liman hamidah Rabbana walakal hamdu kan berdiri. Kemudian ketika mau sujud bagi kita yang sehat kan langsung dari berdiri langsung sujud. Lah ini umpama karena keadaan tertentu dia nggak langsung sujud tapi duduk dulu. Ya kedekeran dulu. Kedekeran. Nyari tempat berdiri. Bahasanya kedekeran ya. Lah dia duduk dulu. Lah duduk ini termasuk nambahi rukun apa enggak? Darurat. Nambah. Enggak. Darurat. Kalau darurat ya jangan. Lah iya, dia sebelum sujud ini nambahi duduk dulu karena untuk nyari posisi yang enak. Dia kalau langsung sujud takutnya nyungsep. Mungkin tangannya nggak kuat untuk nahan badannya. Nah, dia dari berdiri itu duduk dulu, habis duduk baru sujud. Lah duduknya itu seandainya tadi itu dilakukan, apakah duduknya itu termasuk nambahi gerakan atau tidak? Nambahin. Lah kalau nambahin batal berarti. Apalagi sengaja. Tapi kan darurat. Jangan ini, jangan pakai dipaksain, ya pakai bangku. Lah ya. Orang segini aja tetap beda-beda ya. Ayo. Gimana Pak Eko? Itu saya jangan dipaksain. Termasuk nggak nambah ya? Udah Enggak. udah tahu jangan dipaksain. Kan kalau kayak Pak Eman gitu. Iya. Yang normal, yang normal. Kalau saya tetap nambahin itu nambahin kan duduknya jadi lebih dari itu. Lah iya kan. Iya. Kalau saya ulang, kalau duduk setelah sujud itu memang ada sunnahnya. Tapi ini Di kan rakaat pertama. Di rakaat pertama itu kan dari sujud sebelum berdiri kan sunnahnya duduk dulu. Lah ini dibalik. Dari berdiri sebelum sujud dia duduk dulu. Lah duduknya itu termasuk nambah rukun atau enggak? nambah rukun. Padahal kalau nambah rukun itu sholatnya batal. Lah duduk kayak seperti itu tadi termasuk nambah rukun atau enggak? Nambah. Kalau kata Pak Haji nambah. Nambah. Ikut Pak Haji saya. Ikut Pak Haji. Pak Mansur, sholatnya batal enggak? Ya. Batal. Sholatnya tergantung. Gimana? Sholatnya tergantung. Dia apa? Darurat. Karena dia kondisi Makanya tadi saya Pak Eko gimana Pak Eko? Jadi tergantung orangnya, Pak. Kalau Kalau orangnya fisiknya agak lemah ya mungkin di ora popo ya. Kan, tapi kalau masih seger buger kok. Nah, kalau dia tanya kok nanya saya. Stiker baru. Bikin stiker baru. Ntar bikin stiker baru itu kayak Mas kok nanya saya. Ntar emosinya ya kaget begini. Karena sekarang dia kan sholatnya pakai bangku dulu dah. Iya. Ya, ya wes. Dibaca dulu siapa tahu di situ ada kan ya. Itu biasa juga ngerti. Barangkali ada boleh. Kaan jalasa seperti misal duduk ba'da qiyamin sesudah berdiri. Summa sajada kemudian dia sujud. Berarti itu kan ya setelah berdiri sebelum sujud dia duduk dulu. Benar gitu kan? Nah, kalau seperti itu la yufsidus sholat itu tidak membatalkan sholat karena memang tadi kondisi badannya kalau langsung buat sujud ambruk, mungkin tangannya itu kan nggak bisa buat orang kalau mau sujud itu kan bertumpu di lutut, kalau nggak di lutut di tangan. Di medsos itu pernah ada debat ramai kok. Ketika sujud yang didahulukan tangan dulu apa dengkul dulu? Kalau saya jawab yang penting bukan kepala dulu. Lalu kayak saya. Nanya saya. Oh no. Aku wis tangi udah gak populer ganti. Kok nanya saya ya enggak tahu. Lah ya kalau saya ditanya yang penting jangan kepala dulu, mau dengkul dulu terserah, mau tangan dulu yo
Terserah ya, kalau kepala dulu gimana ceritanya? Nungging. Kalau yang nggak punya tangan ya iya, langsung. Lah, tapi kan lutut punya. Punya, cuman dia nggak tangannya nggak nahan. Saya melihat soalnya orang nggak punya tangan. Lah seperti ini ka'an jalasa, seperti semisal duduk, ba'da qiyamin setelah berdiri, summa sajada kemudian sujud, la yufsidus sholata, itu tidak membatalkan sholat. Li'annahu karena sunnya duduk itu ma'hudun fis sholati fi jalsatil istirahati, sudah maklum seperti duduk istirahat. Kalau istirahat kan setelah sujud sebelum berdiri. Kalau ini setelah berdiri sebelum sujud, itu tidak termasuk nambahi rukun bagi memang dalam keadaan tertentu. Wakala dan begitu juga lau jalasaan sujudi tilawatin, seandainya dia duduk setelah sujud tilawah. Sujud tilawah itu sujud yang dibaca ketika ada ayat-ayat sajadah. Ayat sajadah itu dalam Quran ada 15 atau 17 ya. Kalau yang nggak pernah dan nggak tahu malah bisa sujud. Kata Pak Haji cerita itu kan kata dia ya, sholat subuh 2 rakaat, 2,5 rakaat. 3 rakaat subuh kan, Jumat subuh. Itu yang dibacakan surah Hamim Sajdah juz 25. Itu memang ada ayat sajdah di situ. Begitu ayat itu dibaca langsung sujud. Habis sujud langsung berdiri lagi dengan melanjutkan bacaan. Bagi orang yang nggak pernah dikirain ini sholat apa? Kok ada tambahan sujud? Nah, yang repot itu orang nggak ngerti, komentarnya kenceng nih, repot. Langsung dia siaran ke sono kemari, wah sholat sesat itu. Itu yang bagus, imam sebelum melaksanakan sholat sejadah kan harusnya ngasih tahu dulu kan. Lah ngasih tahu masuk tiap hari. Iya kan? Iya, atau mungkin kan sudah dilaksanakan bertahun-tahun, berarti kan ya sudah dilaksanakan lama kan. Bukan baru sekali itu kan. Ya mungkin awal-awal melaksanakan ya dikasih tahu jamaahnya, mungkin malah diajarin bacaan sujudnya seperti apa. Tapi kan nggak mungkin di setiap subuh jamaah karena nanti ya enggak. Kalau dikasih tahu gitu yang mau buru-buru buka gitu. Lama aja jadi panjang banget. Ya memang wajar, setelah sejedah lumayan panjang. Kurang tahuan. Wa kadza law jalasa, dan begitu juga seandainya duduk an sujudi tilawatin, dari sujud tilawah, lil istirahati karena untuk istirahat, qabla qiyamihi sebelum berdirinya. Asalnya kan tidak ada sunnah setelah sujud tilawah itu duduk dulu, tapi habis sujud langsung berdiri. Tapi kalau seandainya dia sujud itu seandainya dia duduk itu tidak mengapa. Wa mislu al-julus, dan semisal duduk, al-inhina'u membungkukkan badan, ila hadir raqi'i sampai semisal orang rukuk, min qu'udin dari duduk, liyatawarraka fi asna'i tasyahhud, untuk duduk tawarruk fi asna'i tasyahudi di tengah-tengah tasyahud akhir, au liyaftarasya atau seperti duduk iftiras fil awali seperti di tahiyat awal. Seandainya ada orang sholat lagi begini nih, ini ada siratal mustaqim, ada barangnya jatuh dan itu barang berharga takut diambil orang, kemudian dia nunduk ngambilnya kan seperti kayak orang rukuk ya. Nah, walaupun seperti kayak orang rukuk, tapi kan dia tidak ada niat untuk rukuk. Niatnya hanya nunduk untuk ngambil sesuatu atau menyingkirkan sesuatu. Umpama ada kelabang atau apa, singkirin, kan nunduk. Lah nunduknya itu kayak orang rukuk. Nah itu tidak seperti menambah rukun dan tidak membatalkan sholat.
Tapi kalau di kita sholat kayaknya nggak neko-neko ya. Ya wis pokoknya lempeng-lempeng aja. Qauluhu, ucapannya fi'liyun, lafaz fi'liyun dalam rukun yang itu yang di dalam kurung ziyadatu ruknin fi'liyin qayyidun awalun wa qauluhu amdan, dan lafaz amdan qayyidun sani. Qayyidun itu patokan, yang batal itu fi'liyun. Fi'liyun itu kalau yang berupa gerakan, terus kemudian amdan sengaja. Kalau tidak berupa gerakan maka tidak batal. Amdan sengaja, maka kalau tidak sengaja ya tidak batal. Wa yuzatu ala dzalika qayyidun salisun, dan ditambahkan di itu kaidah yang ketiga. Wa huwa an la yakuna khafifan, yaitu tidak gerakan yang ringan. Uhida yang ada fi sholati, dalam sholat. Wa qayyidun rabi'un, dan patokan yang keempat, wa huwa an yakuna aliman bit tahrimi. Gerakan yang membatalkan sholat itu, yang tambahan itu, apabila yang melakukan itu tahu kalau itu batalin sholat. Tahrim itu artinya dilarang alias membatalkan sholat. Tapi kalau orang nggak tahu, seperti kasusnya Pak Haji tadi, yang dengar kresek kirain bangun, ternyata kakinya doang yang suara kresek. Jadi kan nggak tahu, dia tidak tahu kalau itu nambah, maka ya tidak batal, kan gitu. Wa qayyada khamisun wa sadisun, dan patokan yang kelima dan keenam, wa huma kaunu ziyadati li ghairil mutaba'ati, yaitu keadaannya bukan karena ikut, wali ghairi udhrin, dan jika tidak karena udhur. Nah, kalau ada udhur, dia seperti nambah gerakan, misalnya tadi dia pas berdiri kok ada kelabang, ada hewan yang berbahaya lah, kemudian dia kayak rukuk nunduk untuk nyingkirin hewan itu tadi. Nah, itu tidak sampai membatalkan sholat karena memang ada udhur, ada alasan. Kalau gini Zat, saya pernah alami juga. Jadi, kucing itu Zat, kucing di kaki kita Zat. Gelindotan. Sedangkan saya jijik sama kucing gitu. Ya, geli lah ya. Kadang-kadang begini dibalik lagi, gini dibalik lagi. Jadi banyak gerakan Zat. Kadang-kadang kita udah gini dibalik lagi. Saya geli sama kucing gitu. Lah, gerakannya sampai mencolok apa enggak lah gitu ya. Itu kadang-kadang saya gini. Ya, kalau gerakannya sampai kakinya kan gerakannya paling kan cuma gini doang kan. Gitu kan. Iya, ntar dibalik lagi. Langsung ngomong kucingnya. Saudaranya nyamper. Lihat gerakannya kan cuma gini tok kan. Enggak sampai kayak gerakan Iya. 1000 bayangannya wong fehung. Kalau Evan biasanya begini. Ya kalau cuma apa gerakan apa itu tadi Iya, kecil, gerakan kecil, gerakan yang ringan, maka tidak sampai membatalkan sholat. Ya, kalau gerakan walaupun sering Zat. Eh? Walaupun sering tadi balik walaupun lagi, sering gitu lagi. kan nggak langsung kan, Iya. bertahap kan. Iya, tadi balik lagi. Saya geli itu Zat. Ya kadang kan kalau kucing itu kan suka teruser di kaki ya. Sakit. Geli. Wah, anak kecil. Fakharaja bi qawlihi, dan mengecualikan dengan kondisi li ghairil mutaba'ati, yaitu tidak karena ikut. Ma idza kana laha ka'an raka'a aw sajada qabla imamihi. Lah ini ada contohnya itu. Ka'an raka'a seperti ruku, aw sajada atau sujud qabla imamihi, sebelum imamnya. Summa ada ilaihi, kemudian ia mengulang lagi. Aw rafa'a, atau dia bangun min ruku'ihi, dari rukuknya. Umpama ya kayak tadi kasusnya mak, dia kira mak udah bangun, begitu dia bangun ternyata belum. Lah kemudian dia balik lagi. Tapi itu kan tadi karena memang dia tidak tahu. Nah kalau sengaja nambahi, ya batal. Faqtada biman lam yarka' summa raka'a mahu. Kemudian dia ikut
kepada yang belum rukuk, summa raka'a ma'ahu, kemudian rukuk bareng yang tadi. Tapi kalau mendahului rukuk sih kayaknya enggak ya. Tapi kecuali mungkin makmumnya di belakang jauh, atau mungkin kayak ibu-ibu enggak dengar gerakan imam, kirainya imam udah rukuk, dia rukuk. Tapi kalau dia berdiri kan kelihatan ya. Yang kemungkinan ya tadi itu, yang sujud karena enggak kelihatan, dengar suara kresek, dikirainya bangun, begitu dia bangun ternyata imamnya belum bangun. Nah maka ya dia ketika dia langsung balik sujud lagi karena pengen ikut gerakan imam, maka ya tidak mengapa alias tidak batal. Ada lagi kasus kan itu apa saf panjang kan. Sedangkan imam itu terlalu ke tengah, jadi nggak kelihatan kalau gini kan yang di ujung nggak kelihatan. Harusnya kan imam itu kelihatan dah sama tembok ini ya, jadi jangan jauh-jauh di sini biar yang ini pasti ngeliat juga kan. Kadang-kadang dia Allahu Akbar, sedangkan dia posisi masih duduk. Yang di pojok kan nggak ngeliat, udah pada sujud duluan semua, karena dia udah akbar. Dan itu kan tandanya udah. Makanya ada kitab oh iya, yang ngaji Satamril itu Hidayah. Teman kita yang dibacakan dia makannya. Itu ada syarahnya namanya kitab Marotiyul Ubudiyah. Itu ada bab khusus namanya Adabul Imamah wal Khutbah. Adab atau etika membahas tentang imam dan makmum. Nah, di situ seorang imam hendaknya dia mengeraskan suara, mengeraskan bacaan sehingga makmum itu mendengar. Lah sekarang udah ada ini. Makanya kadang yang sudah sepuh, yang imamnya suaranya udah pelan, boyo nyadari diri biar diganti yang suaranya kenceng. Ya. Ini kadang ada yang kalau di Jakarta sih Solo, kadang di daerah-daerah ya, yang suaranya udah pelan banget. Yang kasihan makmum yang tadi kalau mesinnya panjang, nah, kayak kita ini kan hitungannya panjang ya, yang ujung dan kan nggak kelihatan juga denger, repot sih emang. Umpama yang sebelahnya nggak denger juga, sebelahnya nggak denger juga. Lah kalau sebelahnya denger dia ngikutin sebelahnya. Lah di dalam keterangan kitab itu ada keterangan seorang imam itu hendaknya dia mendahulukan gerakan daripada bacaan. Dia misalnya Allahu Akbar, ketika bar itu ya gerakannya pas nyampe. Ini kadang ngomongan dulu, gerak belum. Itu berpotensi makmum mendahului imam. Dia udah Allahu Akbar tapi dia masih diem. Ucapannya didahulukan daripada gerakannya. Itu berpotensi makmumnya mendahului imam. Ya memang begitu. Yang salah makmum apa imam? Ya imamnya. Makmum itu kan ngikutin panduan suara kan, ngikutin suaranya. Lah suaranya gerak, lah dia ikut gerak. Ternyata dianya belum gerak. Malah kayak calo terminal. Calo terminal priok. Penumpang udah sampai ke Priok, dia masih di Pulau Gadung. Iya, soalnya saya sering perhati Zat. Nah, ya itu yang bar. Dia masih posisi masih dalam keadaan jalan bar. Yang udah pada setuju semua. Nah, iya makanya seharusnya lah itu imam gerak dulu baru ucap. Umpama dia dari sujud Allah, kita udah gerak dia sambil ucap. Ini dia masih sujud udah Allahu Akbar baru gerak. Lah makmumnya udah duduk duluan. Lah itu yang salah, yang keliru yo imam. Makanya imam itu kan kalau makmum kan nggak ada seleksi dulu ya. Kalau imam itu kan seleksinya ketat sih memang. Cuman kalau di kita ya seadanya siapa yang mau gitu ya. Ini nggak terketat, dorong-dorongan. Iya di sini mas siapa yang mau ya Pak Yoko ya. Iya kepepet imami maghrib ya siap lah. Ya apalagi sekarang udah tahu ilmunya, silent aja silent Pak Yoko. Nah, lip sync. Nah, ntar begitu lip sync ada iklan masuk, Shopee malah repot. Mana tadi? Ini Bapak Rita. Malau rafa'a min sujudi,
seandainya dia bangun min sujudi dari sujudnya ila hadir raki'i sampai semisal seperti orang rukuk, fazaan karena kaget min syai'in dari sesuatu. Orang kaget itu serama salah enggak apa-apa. Wa malau hawa, seandainya ada orang nunduk min qiyamihi dari berdirinya ila dzalikal haddi sampai ke seperti orang rukuk likot linahwi hayatin seperti semisal membunuh ular. Hayat itu ular. Fa innahu la yadurru, maka itu tidak mengapa alias sholatnya tidak batal. Ya tadi ketika dia berdiri kok di bawah itu ada binatang yang membahayakan, kemudian dia nunduk membunuh binatang yang membahayakan itu. Lah nunduk itu kan seperti kayak orang rukuk. Nah itu tidak membatalkan sholat. Wala yadurru daf'uha, dan tidak mengapa apa itu daf'uha itu kalau makna dawa itu nampe itu apa ya? Nolak. Bifi'lin kasirin, dengan melakukan perbuatan yang banyak. Lau sholat alaihi, seandainya gerakan itu berurutan, wa tawaqqafa daf'uha ala dzalik. Nah, misalnya binatang itu tadi di sekali pukul kok gak mati, berarti kan mukulnya berkali-kali ya. Nah, mukul berkali-kali, tapi karena ini untuk hal yang menghilangkan madorot, menolak madorot tadi, nampik madorot tadi, maka itu tidak membatalkan sholat. Itu ya belum pernah kejadian gitu ya. Ya paling-paling matiin nyamuk ya. Itu aja kadang saking kita takutnya kita antepin aja kok nyamuk ya. Ya biarin aja lah. Biarin kenyang. Sampai kenyang. Wa ma law qatala nahwa kumlatin, dan seandainya seseorang itu membunuh semisal kumlah itu kutu. Ya nyamuk ya, yang semisal itu ya. Wa in asabahu qalilun min damiha, dan seandainya mengenai orang yang membunuh itu qalilun sedikit min damiha dari darahnya. Nah, tadi Pak Mansur membunuh nyamuk terus darahnya itu kena di badan kita. Lam yahmil aw yamassa jildaha wa hiya mayyitatun, dan ia segera apa itu lam yahmil itu tidak membawa, berarti bangkainya itu segera di umpama begini ya. Yaitu tidak membatalkan sholat walaupun itu bangkai, apalagi bangkai hewan atau darah hewan yang tidak ada darah yang mengalir, itu bangkainya darahnya dimakfu. Darahnya kan bukan darah dia kan, itu kan aslinya darah kita. Nah, sementara hewan kecil yang dalam tubuhnya tidak ada darah yang mengalir, itu tidak, bangkainya najis, tetap najis tapi dimaafkan najisnya, alias ketika ada di badan kita tetap sah sholatnya. Kalau kecoa itu ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada, berarti seandainya bangkainya nyelip di peci sini ya nggak apa-apa ya? Nggak tahu kalau itu mah. Lah iya kan? Lah kok tanya saya? Lah jadi tren baru ini gara-gara dia ya. Jadi tren baru ini malah. Kok nanya saya? Kecoa bawa ini kan, bawa apus. Lah, ya mau bau apa? Nyatanya kecoa itu dalam tubuhnya nggak ada darah yang mengalir. Yang paling banyak di kita itu kecoa, nyamuk, lembing. Kalau cecek Sama nggak ada darah juga. nggak ada ya? Nggak ada. Pernah ya? Dibecek gitu nggak keluar darah ya? Ada dikit-dikit. Ada yang Ada ya? Ya kalau Kayaknya nggak ngalir, dipotong. kalau nggak ada berarti ya dimakfu itu tadi. Makanya ilmu itu saling berkaitan kan begini. Yang mempelajari beginian kan ilmu biologi ya. Tapi kayaknya Lah. bau banget. Kayaknya. Lah iya, masalah bau dan enggak itu kan lembing ya bau Haji. Tapi kan tidak menjadikan hukum najis karena bau itunya kan. Kan ada patokan lain, yaitu segala hewan
yang dalam tubuhnya itu nggak ada sistem darah yang mengalir, maka bangkai hewan itu tetap dihukumi najis, tapi najis yang dimaafkan. Dimaafkan itu artinya ketika ada di badan kita, di baju kita, ketika kita pakai buat sholat masih tetap sah sholatnya. Potong. Nah, coba buat tes. Tapi kata cecek saya buat uji coba. Dia ada darahnya, cuman dia nggak mengalir. Yes, pokoknya itu yang mempelajari anak-anak biologi lah ya. Nggak ada sistem peredaran darah dalam tubuh kayak kita ini kan ada sistem peredaran darah kan? Dia nggak ada. Nah kalau nggak ada ya makanya ilmu itu saling berkaitan. Maka anaknya ntar suruh belajar biologi man, si Arya. Belajar biologi ntar baru bisa menentukan hukum fikih. Lah kalau hukum fikih nggak tanya sama ahli biologi ya nanti keliru juga. Wong patokannya adalah hewan yang dalam tubuhnya nggak ada sistem peredaran darah. Ya patokannya itu jenis hewannya apa ya macam-macam ya. Iya. Qala Syarqawi, berkatalah Imam Asy'ari wa qala Ahmad ibnu Imaduddin fi mandumatihi min Bahril Wasit. Berkata Imam Ahmad Imaduddin dalam nadhamannya dalam Bahar Basit. Wa dammu qumlin kadzal burghusu minhu afau anil qalil wa lam yusmah bijildatihi bijildatihi fa innaha najasat bil mauti ma adharu min hamliha nasikan shalla bi suhbatihi wa dammu qumlin, dan darah kutu atau yang semisal nyamuk lah ya. Kalau di kita yang banyak nyamuk. Kalau orang zaman dulu memang rambutnya itu kutuan ya. Zaman saya kecil aja itu masih banyak orang pada kutuan ya. Saya juga iya. Lah kok ngaku loh. Jangan-jangan sekarang masih lagi. Nah ya kalau zaman dulu kan ya sampai ada iklan Peditok dulu. Seingat saya itu dulu kalau dengerin sandiwara radio itu iklannya Peditok ya. Ya basmi kumosa endok-endoke. Masih ingat ya Pak Yoko? Sandiwara radio tutur tinular ya. Iklannya itu Peditok. Karena orang zaman dulu kan banyak yang kutuan ya. Tahu anak sekarang mah enggak ya? Masih ada. Masih. Berarti melestarikan ya. Siapa itu? Anak blok H kayaknya itu. Apa kalau ngeliat tuh di situ tuh nyariin kutu. Anak kecil saya ambil. Kadzal burghusu, seperti juga burghus. Burghus itu ya semisal hewan-hewan kecil itu. Kalau orang Jawa dulu menyebutnya merutu. Ya sejenis nyamuk kayak gini loh. Ya. Kametuk. Kametuk kali. Kametuk, Yang rametuk, krametuk. yang di mulut kerbau itu apa? Yes, pokoknya hewan-hewan kecil itulah. Itu kalau orang Jawa tuh namanya merutu. Merutu ya kalau orang Jawa merutu. Nah, Ya, iya. kayak begini nih, loh. Ya, kalau orang Di lampu-lampu kan banyak tuh. Kalau orang Betawi apa nyebutnya Pak? Apa ya? Ya pokoknya hewan-hewan kecil. Apa tadi Pak? Rametuk. Krametuk. Kalau orang Kulon apa Pak? Sama, krametuk. Iya, satu jurusan. Oh iya, satu jurusan ya. Kalau orang daerah saya merutu. Burgos itu merutu. Betawi apa namanya Pak? Juga ada. Ada yang bilang romo itu saya. Romo. Yang kalau kita sakit mata suka ini ya. belakang Romo. Yes, pokoknya Romo hewan kecil kayak. kecil ya, pokoknya segala jenis hewan-hewan beginilah itu dikategorikan burgos. Minhu afau, maka itu bangkainya afau dimaafkan. Anil qalili, dari karena sedikit, walam yusmah bijil dadihi, dan tidak di yusmah itu dibawa bijil dadihi dengan bangkainya atau kulitnya. Pokoknya begitu matiin ya langsung dibuang. juta Ya, ditutek juta nih, begini nih. singkirin. Sentil. Disentil. Fa innaha najasat bil mauti, karena sebenarnya najis ketika dia mati, ma'agaru, dan tidak ada udzur in hamliha, dari membawanya, alias ora apa-apa. Nasikan, ketika orang itu beribadah, salat dengan salat, bisubatihi, dengan menempelnya bangkai itu tadi. Alias kalau hewan itu mati,
bangkainya, darahnya kalau ada, maka itu ya najis, tetap najis, tapi najis yang dimakfu. Dimakfu itu artinya dimaafkan. Kita baca sampai hati asyara ya. Qauluhu al-burgus, lafaz burgus bidhammil ba dengan dhamma huruf ba, wa qauluhu afau, dan lafaz afau dimaafkan, ai ashabul madhabi, artinya murid-murid madhab. Wa qauluhu anil qalili, yaitu ketika sedikit, ai mutlaqan secara mutlak, walau asabahu bi fi'lihi, walaupun mengenainya itu dengan perbuatannya, li annahu mimma ta'umu bihil balwa wa yasyuqqul ihtirazu anhu, dan sulitnya menghindari itu. Maksudnya kalau hewan-hewan kecil kayak gitu itu kan sulit hindari ya. Apalagi kalau kita di sini ya. Yang ngeri itu kalau lagi naik motor. Oh. Iya, kalau pas lagi dulu sholat, maksudnya ini kalau di dalam sholat loh. Iya. Nah, kalau sekarang sih kayaknya di musola kayak nggak begitu banyak nyamuk ya. Karena udah nggak ada di sawah. Oh iya ya, dulu mama ya dulu ya. Banyak banget. Dulu itu nyamuk kan walaupun udah ini mangeng-mangeng kan untuk menghindari kan susah kan. Ya wes, makanya yo dimaafkan tadi. Wa qauluhu nasikan, dan ucapannya nasikan orang yang sholat. Abidan orang yang ibadah. Maf'ulun adzanu dari lafal adzan. Wa qauluhu bisuhbatihi ay bimusahabatil jildi hala sholatihi fala tasihhu. Kalau memang niat sengaja membawa, wes biarinlah di sini. Yo mah bisa tidak sah sholatnya. Li'annaha najasatun ghairu ma'fuin, karena itu najis yang tidak dimaafkan. Li'adamil masyaqqati, karena tidak adanya kesulitan fit taharruzi anha, dari menjaga atau menjauhkan dari itu semua. Hakadha qala Syihabuddin Ar-Ramli fi syarhi 'alaiha. Gampangnya ringkasnya begini. Hewan-hewan kecil itu yang sulit untuk dihindari, entah apa namanya, nyamuk atau yang semisal itu, walaupun misalnya mati bangkainya tetap dihukumi najis, tapi najis yang dimaafkan, alias masih boleh dipakai ketika kita sholat. Kok sampai ke situ tadi bahas tadi nambahin rukun tadi. Wallahu a'lam bishawab. Kok ini ada Syihabuddin? Ada Syihabuddin? Nggak ada datang gitu. Di sini. Ya, penulisnya namanya Imam Syihabuddin, Luar biasa. tapi bukan Syihab. Yang nggak ada itu Eman Suherman. Nggak ada. Ini habis sekolah itu kan Syihabuddin. Kok saya